Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kawan, para sedulur, di sini saya mau menyampaikan risalah-risalah terkait melawan COVID-19, virus corona, menghadapi pandemik di dalam bulan Ramadan ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa mendatangkan membawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya bermaksud mengajak untuk bertafakur, untuk meningkatkan ibadah dalam rangka melawan pandemi COVID-19. Tidak hanya memberikan saran menggunakan masker, tapi berjuang, mempersungguh ibadah, meningkatkan ibadah dalam rangka melawan COVID-19. Nah, ini saya jelaskan bahwasanya mengawali datangnya wabah, datangnya musibah, itu adalah karena dari perbuatan ulah-ulah manusia itu sendiri. Nah, dengan adanya ulah-ulah yang perbuatan pelanggaran, keharaman yang ditampakkan dengan terang-terangan, nah itu akan muncul suatu musibah wabah. Dan sekarang ini terbukti muncul, dan wabah ini mengenai atau melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Umat-umat yang ada di bangsa Indonesia semuanya terkena dampak daripada wabah ini. Seperti firman Allah SWT dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan apa-apa yang menimpa kamu sekalian dari musibah atau wabah, itu adalah dari akibat perbuatan tangan-tangan kamu sekalian, perbuatan kerusakan-kerusakan yang kamu perbuat kamu sekalian. Nah, itulah firman Allah. Jadi, tapi sebaliknya Allah akan memberikan ampunan, memberikan kasih sayang yang banyak di dalam wabah tersebut, dalam cobaan wabah tersebut, apabila kita mau bersabar. Nah, itu firman Allah. Kita patut merenungkan atau memahami firman-firman Allah tersebut. Diperkuat atau ada firman Allah lagi yang menjelaskan supaya bersabar. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan berdoalah kamu sekalian dengan bersabar dan sholat. Sesungguhnya hal ini adalah berat bagi kamu sekalian, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk beribadah, sabar. Jadi memang cobaan ya seperti ini, wabah itu berat. Ada kalanya yang terkena imbas, tertimpa, terpapar virus, jadi sakit dan sehingga ada yang sampai meninggal. Nah, ini adalah berat memang.
dan dampak-dampak yang lainnya, terjadi paceklik, terjadi lockdown, terjadi PHK besar-besaran, terjadi orang pengangguran, terjadi kerusuhan, terjadi pencurian kejahatan, terjadi paceklik, kelaparan karena pengangguran. Nah, ini suatu akibat-akibat dari adanya wabah ini. Nah, ini adalah berat memang. Tapi untuk orang iman ya dianjurkan, diperintahkan supaya khusyuk, supaya sabar menghadapi cobaan tadi. Wasta'inu bisobri wassalah. Berdoalah dengan bersabar dan sholat, tetapilah sholat. Nah, bersabar itu artinya kita tetap menjalani perintah-perintah Allah, Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya bersabar. Nah, para saudara sekalian, di dalam suatu cobaan seperti ini, Allah sudah mempersiapkan tadi ya, kayak fuang kasih sayang yang besar, yang banyak. Kemudian diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Nabi bersabda, idzamul jazaa ma'a idzamil bala, wa innallaha idza ahabba qauma ibtalahum faman radiya falahur ridho waman sakhita falahus sukhtu. Al-hadis. Artinya, di dalam suatu wabah, di dalam suatu cobaan itu ada keridhoan atau pertolongan Allah, pembalasan Allah yang sangat besar, pahala Allah yang sangat besar ya. Bila mana kita mau bersabar, kita ridho. Jadi umat Islam, semuanya umat Islam, orang yang dicintai Allah, orang Islam, pasti dicoba oleh Allah supaya lulus, supaya pasti dapat cobaan. Seperti sekarang ini semua umat Islam ini tidak terkecuali Arab Saudi, Indonesia, India, Yaman, Mesir dan lain-lain sebagainya. Wah, semuanya terkena dampak dari corona, terkena wabah corona mendunia, mengglobal. Nah, ini akan dapat cobaan dari Allah. Ini adalah cobaan dari Allah tadi. Nah, kita disuruh ridho. Siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Tapi siapa yang tidak ridho, yang murka, maka dia pun akan dapat kemurkaan Allah. Ya, dapat kemurkaan Allah, ya siksa karena tidak ridho, karena mencela kesana kesini. Jadi dengan adanya wabah ini, orang iman disuruh bersabar, disuruh ridho, disuruh rela, supaya kita dapat pembalasan yang besar. Nah, ketika kita mendapat pembalasan yang besar, pahala yang besar, diharapkan dengan pahala itu nanti menolak, digunakan untuk berdoa, untuk menolak. Dia wasta'inu bisobri, berdoalah dan dengan bersabar ya, untuk memanjatkan doa. Nah, nanti dengan pahala, dengan bersabar tadi, dengan harapan cepat dikabulkan, cepat diselamatkan, dijauhkan dari virus petunjuknya. Nah, ada hadis lain juga yang menerangkan bahwa taun, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim juga ada,
dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun fahbirni annahu adzabun ya bu'asullahu ala mayyasha. Nah, jadi taun itu suatu adab, taun atau wabah. Jadi kalau dulu itu taun itu sore sakit, pagi mati, atau sore sakit, besoknya mati, pagi sakit, besoknya mati, atau sore mati. Nah, itulah taun atau pagebluk atau wabah seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini beberapa hari kalau misalkan terpapar corona, nah ada kemungkinan ya, misalnya dari 4 orang yang terkena corona, 3 sembuh 1 mati. Nah, sekarang modelnya seperti itu. Nah, ini merupakan wabah ini merupakan adab, siksa, azab, siksa. Nah, jadi siksa ini bisa menimpa orang iman, orang Islam, bisa juga menimpa seluruh umat manusia di dunia yang dikehendaki, yang sudah ditentukan. Nah, tadi ada hadisnya tadi, jadi taun ini mengenai orang yang dikehendaki alam mayyasha. Nah, jadi sudah dikirim oleh Allah, sudah ditentukan, diqadar oleh Allah, terkena orang-orang yang dikehendaki. Nah, karena sifatnya taun atau wabah atau musibah itu berupa adab, siksa itu intinya ya, adanya siksa itu karena adanya dosa, adanya pahala, meningkatkan derajat pahala itu karena dicoba dengan siksa. Jadi ibaratnya begini, surga itu diperoleh oleh seseorang, oleh orang iman, misalnya orang itu bila mana orang tersebut sudah bersih dari dosa. Tapi kalau orang ini masih ada dosa, maka disiksa dulu, baru kalau dosanya sudah timbangan dosanya sudah habis karena dilebur dengan siksa, maka dia dapat surga. Logikanya kan seperti itu. Kemudian begini, timbangan perbuatannya ada dosanya, maka dia kena siksa. Nah, untuk supaya kita tidak terkena siksa, maka kita beramal yang baik, yang banyak, yang besar ya, besar pahalanya untuk menolak siksa. Logika. Jadi orang beramal, orang sodako, orang yang berwakaf, berzakat, itu menjauhkan dari siksa, menjauhkan dari wabah, menghindari dari siksa. Dengan adanya amalan itu untuk menolak siksa.
sehingga dijauhkan dari wabah. Dengan terlebih minta berdoa supaya dijauhkan dari siksa atau bala atau wabah ini, pasti Allah akan mengkabulkan karena punya amalan yang banyak dengan bersabar tadi, bersabar dan meningkatkan ibadahnya. Jadi logika-logika ini ya sudah ada di dalam hadisnya tadi, idzamul jaza ma idzamul bala. Jadi pahalanya orang-orang yang terkena atau diliputi cobaan itu adalah sangat besar. Jadi di dalam cobaan itu ada pahala yang besar. Pahala yang besar ini sudah disiapkan oleh Allah untuk berdoa, berlindung, wasta'inu disobri tadi, wasta'inu berdoa meminta kepada Allah berlindung untuk dijauhkan dari bala ini. Itulah Allah Maha Adil, Maha bijaksana. Jadi, pasti sebagai umatnya atau umat dunia ini bukan hanya orang Islam aja, orang iman aja yang terkena wabah, tapi orang kafir, orang yang tidak ada yang punya ya tidak punya harapan atau tidak ada ditanggung surga, itu pun di dunia banyak yang terkena, orang yang kafir, orang yang mabuk-mabuk, orang yang musyrik. Itu juga terancam wabah, terancam cobaan. Dia tidak ada jaminan surga. Kita sebagai orang iman ya, alhamdulillah kita kalau bisa sabar dan meningkatkan ibadah, insya Allah kita juga termasuk menolak atau melawan COVID-19 ini, karena kita meningkatkan amalan yang digunakan untuk menolak wabah atau menolak penyakit. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, itu penjelasan yang saya sampaikan. Saya semoga ini bisa memberikan kebaikan, memberikan pemahaman yang baik, sehingga kita sama-sama mau meningkatkan ibadah di dalam bulan Ramadan ini yang diliputi oleh pandemik ini. Jadi ibadah di sini ya, ibadah sekarang ini itu beda dengan tahun-tahun yang lalu. Yang tahun lalu belum ada pandemik, nah, misalnya pahalanya ila masya Allah ya. Pahalanya kan kalau misalnya orang bersedekah itu dilipatkan 10 kebaikan, dilipatkan sampai 700 kebaikan. Kemudian oleh Allah karena di dalam bulan puasa, maka dilipat gandakan lagi ila masya Allah, sesuai dengan qadarnya kehendaknya Allah. Kemudian sekarang ini dengan adanya pandemik, maka nilai ibadah kita tadi sudah dilipatkan ila masya Allah sesuai kehendak Allah. Nah sekarang dilipatkan lagi sama Allah, berlipat-lipat lagi, masya Allah lagi, masya Allah lagi, karena di dalam kondisi pandemi ini sodakohnya orang yang mensedekahkan hartanya, sekarang juga lebih bermanfaat untuk orang-orang atau masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Adanya virus corona ini seperti orang yang terkena PHK, orang yang pengangguran, orang yang kelaparan tadi. Dengan adanya sedekah yang sekarang ini lebih bermanfaat, lebih pahalanya lebih berlipat-lipat lagi daripada tahun lalu yang tidak ada pandemi. Dengan adanya berlipat-lipat pahalanya ini ya, semoga yang tetap yang berusaha
meningkatkan amalan pahalanya, bisa untuk menolak, memerangi, melawan, menyingkirkan COVID-19, virus corona ini. Sebagai gambaran ya, saya bukannya membanding-bandingkan, tapi untuk kita berpikir bahwasanya ayo negara kita, bangsa kita, umat Islam kita ini meningkatkan amalannya, ibadahnya untuk menolak COVID-19 ini. Menteri keagamaan, orang-orang yang terkait untuk umaro yang terkait itu sudah berusaha menganjurkan tadarus, menganjurkan tetap ibadah di rumah, ibadah sholat raweh, tetap menjalankan puasa. Nah, dengan harapan ini juga semuanya untuk menolak wabah corona ini, untuk menjauhkan corona dari bangsa kita ini, menekan ya, tidak hanya social distance, tidak hanya sekedar menyarankan pakai masker, tapi dengan adanya ibadah yang ditingkatkan, meningkatkan, mengepolkan, lebih mengkhusyukkan ibadah. Nah, ini sama halnya melawan COVID-19, melawan virus corona. Semoga bermanfaat, semoga cepat berlalu, semoga kita semua diselamatkan, dihindarkan, diberikan keberkahan, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada barokah, semoga saya bisa menyampaikan materi lain untuk kebaikan kita bersama, kebaikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu melimpahkan ridhonya kepada kita semua. Amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin waj'al hadzal balada Indonesia aminatan mutmainnah wasairul biladil muslimin. Allahumma ja'al wilayatana fi man khawfaka wa taqaka. Allahumma aminna fi turina wa aslih ulata amrina waj'al Allahumma wilayatana fi man khawfaka wa taqaka wa tabaridaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala ahlil kuburi kuburahum wa ighfir lil ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub ala taibin wa ighfir dzunubal mudnibin wa qaditaina anil matinin wasfi mardal muslimin waktu bisikata wal afiyata wa salamat lana wa likafatil muslimin fi barrika wa bahrika ajmain. Allahumma aminna utonana wa aslih aimatana wa ulata umurina wa ayyidhum bil haqq wa khudh bina wasi minal khair ya rabbal alamin. Allahumma ja'al wilayatana fi man yakhafuka wa yattaqika. Allahumma ja'al kalimatal muslimina alal haqq. Allahumma akim alal jihad wa aslih subulal fasad wa qma ahla syirki wal bagi wal fasad wal inad wa ansyur rahmataka alal ibadi ya man lahu dunya wal akhirah wa ilaihil ma'ad. Allahumma inna nas'aluka